Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ar-Risalah dari Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala yang wafat tahun 386 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa Allah taala telah mengingatkan kepada setiap yang lahir akan keesaannya melalui bekas-bekas penciptaannya. Kemudian Allah Ta'ala menghilangkan uzur dari mereka, memutuskan alasan dari mereka agar mereka tidak punya alasan nanti di hari kiamat, ya, bahwa saya tidak tahu ini, tidak tahu itu. Allah putuskan semuanya dengan mengutus para rasul yang merupakan makhluk pilihan, ya, merupakan makhluk pilihan. Dan menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, rasul itu hanya dari kalangan manusia saja. Sebagian ulama ada yang berpendapat jin juga punya rasulnya sendiri. Jin juga punya rasul, nabi dan rasul sendiri. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada jin dan rasul dari kalangan tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Yang ada hanya dari kalangan manusia saja. Kemudian setelah Allah mengutus para rasul, manusia terbagi menjadi dua. Sebagian diberikan taufik oleh Allah untuk menaati para rasul, dan sebagian lain disesatkan, dibuat tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti para rasul. Tidak ada golongan pertengahan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk ke surga, kelompok kedua neraka. Enggak ada antara surga dan neraka. Kenapa? Apa hikmahnya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala, atau apa hikmah Allah taala membedakan ini? Ada sebagian yang diberikan taufik untuk menaati Rasul, dan sebagian lain Allah tidak kasih taufik, justru Allah menyesatkan, membuat mereka tersesat. Iya. Hikmahnya berputar pada dua hal ini saja, fadlun minallah atau adlun minhu. Fadlun, keutamaan dari Allah. Fadlun itu secara bahasa fadl yang artinya zaidah, kelebihan. Jadi kalau ada orang saya pinjam uangnya 1 juta misalnya, saya kembalikan kepada dia 1 juta juga, itu namanya jaza. Ya, saya kembalikan gitu. Kemudian saya kasih lagi 500.000, itu namanya fadl, kelebihan. Ya, itu apa? Kelebihan, murni karena kebaikan hati saya. Ya. Jelas sampai sini? Tentu saja tambahan itu tidak boleh dipersyaratkan ketika akad ya. Ya, dan hanya boleh diberikan ketika pelunasan hutang. Pembahasannya dijual beli. Intinya adalah bahwa fadlun itu Allah berikan kepada kita bukan karena kita punya punya kelebihan, bukan karena buah perbuatan kita, enggak. Ya. Tapi fadlun minallah, murni Allah kasih gratis. Ada orang-orang yang Allah berikan taufik untuk menaati Rasul. Kenapa? Karena Allah berikan fadlun kepadanya. Bukan karena dia layak, bukan. Allah memang mau kasih dia. Dan sebagian lain Allah biarkan tersesat, tidak mengikuti Rasul. Kenapa? Adil, karena Allah Maha Adil. Di mana fadlum minallah dan adlum minallah itu dua-duanya berporos pada ilmu Allah. Berporos pada apa? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah tahu siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ya. Sebelum Allah menciptakan manusia, bahkan sebelum menciptakan kita tentu saja Allah sudah tahu kita akan masuk neraka atau masuk surga, sudah tahu Allah. Iya. Dan itu bukan atas dasar semena-mena, sewenang-wenang gitu ya. Ya, tidak. Tapi Allah tunjukkan buktinya dengan cara apa? Dikasih hidup dia ke dunia. Lihat nih, orang yang saya takdirkan masuk neraka memang begitu perbuatannya. Yang saya takdirkan masuk surga memang begitu perbuatannya. Bukti nyata, tidak ada yang bisa mengingkari. Iya. Iya. Wa yassaral mu'minina lil yusra. Kemudian Allah Taala memberikan keringanan memberikan kemudahan kepada orang-orang beriman
untuk mengamalkan amalan-amalan yang mudah, yakni amalan-amalan penghuni surga. Wa syaraha sudurahum lidzikra, dan Allah melapangkan dada mereka untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik, hidayah untuk mengikuti para rasul. Kenapa? Fadlun minallah, murni Allah kasih. Ya. Kenapa murni Allah kasih? Karena belum apa-apa, dia belum ngapa-ngapain sudah dikasih hidayah, ya kan? Ya, dia baru tercipta, Allah sudah kasih hidayah kepadanya. Berarti fadlun minallah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kaum mukminin untuk mengamalkan amalan penghuni surga. Kalau ada yang bertanya, mengapa apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala membagi manusia jadi dua? Ya. Ada yang masuk surga, ada apa masuk neraka? Kenapa Anda sekalian Allah takdirkan semua masuk surga saja? Ya. Jawabannya, kalau Allah memasukkan semua orang ke dalam surga, Allah zalim. Zalim. Seandainya semua manusia masuk surga, itu zalim. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak layak masuk surga. Tapi kalau dipaksakan masuk surga, kan tidak adil. Ada orang-orang yang ketika dihidupkan di dunia, kelihatan perbuatannya memang gak layak masuk surga. Ini orang kalau ditakdirkan masuk surga, padahal amalannya sudah kayak gitu, kan tidak adil. Justru kezaliman. Iya. Jelas sampai sini ya? Nanti akan diterangkan di masalah takdir. Karena itulah para sahabat ketika bertanya, ya Rasulullah, kalau memang semua orang sudah ditakdirkan masuk surga, masuk neraka, terus untuk apa beramal? Untuk apa beramal? Ya, kata Nabi SAW, maknanya bukan urusan kalian. Ya. I'malu, beramal saja kalian. Urusan kalian adalah beramal. Takdir itu rahasia Allah. Jangankan kamu, Nabi dan Rasul saya tidak tahu, malaikat saya tidak tahu. Itu takdir satu-satunya perkara gaib yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Allahumma kecuali pada sebagian Nabi dan Rasul seperti Nabi Khidir. Ya, seperti Nabi Khidir yang diberitahukan oleh Allah, ini takdirnya, ini anak kafir. Akhirnya dibunuh, kan begitu. Karena akan membuat orang tuanya kafir. Ya, tapi itu jarang terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun. Ya. Jadi takdir itu rahasianya Allah, bukan urusan kalian. Mau Allah masukkan surga neraka, kenapa? Bukan urusan kalian. Urusan kalian adalah apa? I'malu, beramal saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan dipermudah untuk mengamalkan amalan yang menjadi tujuannya. Kalau dia tujuannya ke neraka, dipermudah dia mengamalkan amalan penghuni neraka, dipersulit melakukan amalan penghuni surga. Kalau dia ujungnya adalah ke surga, maka dipermudah dia melakukan amalan penghuni surga dan dipersulit baginya untuk melakukan amalan penghuni neraka. Kenapa begini? Kenapa begitu? Fadlum minallah, adlu minhu. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat. Justru mereka yang akan ditanya. Kemudian Allah Ta'ala melapangkan dada mereka untuk senantiasa mengingat Allah, sehingga mereka pun beriman dengan lisan mereka, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, wa biqulubihim mukhlisin, mereka ikhlas bertauhid kepada Allah dengan hati mereka. Wa bima atathum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin, dan mereka mengamalkan semua yang dibawa oleh Rasul dan kitab-kitab. Di sini beliau mengisyaratkan tentang syarat keimanan, 3 rukun iman atau 3 syarat keimanan. Yang pertama mengucapkan natiqin, yang kedua mukhlisin, ikhlas dengan hati, dan yang ketiga amilin, mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini 3 musammal iman. Wa ta'allamu ma 'allamahum, yang dengannya mereka mempelajari apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Mereka mempelajari apa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada mereka, sehingga mereka stop, berhenti di batasan-batasannya Allah Ta'ala. Apa-apa yang Allah berikan batasan, dia stop di situ, tidak melampaui batas. Hududullah, batasan Allah itu ada 2. Ada al-awamir dan ada an-nawahi. Ada perintah dan ada larangan. Ya, ibarat jalan, ada 2 bahu jalan ini. Ini batas ini sama batas ini. Anggaplah ini batasan berupa perintah, ini batasan berupa larangan. Seorang muslim harus diajarkan oleh Allah Ta'ala untuk menyikapi 2 batasan ini, batasan perintah dan batasan larangan, disikapi dengan cara yang berbeda. Kalau batasannya berupa perintah, maka harus dikerjakan, ya, harus dikerjakan.
Tidak boleh lewat, mentok sampai diperintah. Kapan lewat? Namanya gulu, melampaui batas. Allah Ta'ala mengatakan, wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kamu lewati. Ini batasan Allah yang berupa perintah. Disuruh sholat subuh 2, jangan 3. Ya. Walaupun secara logika lebih banyak tasbihnya, lebih banyak zikirnya. Tapi subuh 2 rakaat, jangan 3. Kan begitu. Jangan lewat batas, karena semua perintah, cara menyikapi batasan yang berupa perintah, la ta'taduha, jangan lewati batas, mentok, berhenti sampai di situ. Sementara kalau perintah berupa larangan, Allah mengatakan apa? Jangan berhenti, stop sampai situ, tapi jangan dekati. Wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan didekati. Nah, hudud di 2 ayat ini berbeda. Hudud di ayat yang pertama, jangan lewati, itu apa? Perintah. Hudud di ayat yang kedua, ya, jangan dekati, itu larangan. Wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah berupa larangan, jangan dekati yang dilarang. Ya, apalagi melakukannya, mendekati saja tidak boleh. Maka kalimat penulis rahimahullah, wa waqafu indama haddalahum, bahwa orang-orang beriman berhenti pada batasan-batasan Allah. Maksud berhenti di sini tergantung jenis batasannya. Kalau batasannya berupa perintah, maka dia melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan aturan dan tidak melewati batas. Dan kalau batasannya berupa larangan, maka jangankan melakukannya, mendekati saja mereka tidak. Jelas ya? Wastaghnau bima ahallalahum amma harrama alaihim. Dan orang beriman itu sifat mereka sudah merasa cukup dengan apa yang halal, sehingga mereka tidak butuh kepada sesuatu yang haram. Maka bukan orang yang beriman dengan iman yang benar kalau mengatakan, ya jangankan yang haram, yang halal saja susah. Nah, kan begitu. Ucapan orang-orang yang malas, ya, tidak mau mengambil jalan yang halal, ya, yang haram ada yang gampang, alasannya yang halal susah, ya, kan begitu. Nah, tidak. Mengapa seorang itu merasa nyaman ketika melakukan yang dilarang, justru yang halal itu dia tidak nyaman ketika melakukannya? Iya. Orang-orang yang bermasalah, mohon maaf ini sekedar contoh saja, orang-orang yang bermasalah imannya, kenapa dia lebih menikmati, mohon maaf, ketika dia berzina dengan ketika sama pasangannya sendiri? Kan begitu ya? Kalau orang beriman kan tidak. Kenapa? Karena dia tidak, ketika dia berzina, dia merasakan sesuatu yang dia tidak rasakan ketika dengan pasangannya. Nah, ini nih yang hilang. Dia tidak mencukupkan dengan yang halal, sehingga dia membutuhkan yang haram. Kenapa perasaan yang ada ketika melakukan yang haram tidak kamu munculkan ketika kamu melakukan yang halal? Kalau seorang merasakan apa yang dia rasakan ketika melakukan yang haram, ketika dia melakukan yang halal, pasti dia tidak akan butuh kepada yang haram. Karena apa yang dia rasakan di sana, dia rasakan juga di mana? Dia rasakan di mana? Di yang dia halal. Sehingga dia tidak butuh kepada hal yang haram. Kenapa? Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan dari hal yang halal tersebut. Nah, kenapa orang itu senang dengan uang yang haram, bukan dengan uang yang halal? Karena dia merasakan sesuatu yang dia tidak rasakan ketika mendapatkan uang halal. Nah, itu masalahnya. Kenapa dia tidak bisa rasakan itu? Kenapa perasaan wah dan seterusnya itu hanya didapatkan ketika mengonsumsi uang yang haram? Kenapa dia tidak bisa rasakan ketika mengonsumsi uang yang halal? Walaupun mungkin jumlahnya lebih sedikit. Nah, orang yang beriman itu mampu memunculkan perasaan-perasaan itu, dalam tanda kutip, yang muncul ketika dia melakukan yang haram, dia bisa munculkan itu ketika melakukan yang halal. Sehingga dia nyaman dengan yang halal, dia merasa cukup dengan yang halal, dia buta dengan yang halal, sehingga tidak butuh kepada yang haram. Itu orang beriman. Dan itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan iman. Dibutuhkan kepercayaan. Siqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada semua janji-janji Allah taala, percaya kepada semua janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang membedakan antara muslim satu dengan muslim yang lain. Percaya. Ya. Kan begitu.
Maka kalau ada jalur yang halal, banyak usaha yang masih terbuka, masih banyak jalur yang halal, ya, jangan mencari hal-hal yang haram. Ya. Sengaja mencari hal-hal yang haram, kemudian menjadi dalih bahwa oh, nanti kalau ada hasil usahanya saya sumbang ke masjid, saya keluarkan zakatnya. Dia kira itu bisa membersihkan hartanya. Dan Allah Ta'ala tidak menerima sama sekali apa? Sedekah dari harta yang haram. Iya. Maka seorang mukmin harus merasa cukup dengan yang halal sehingga tidak butuh kepada yang haram. Bagaimana caranya? Dia harus merasakan kesenangan, ya, kesenangan, kenyamanan, ya, ketentraman, sakinah ketika melakukan yang halal sehingga dia tidak butuh kepada yang haram. Dan itu semua berbanding lurus dengan imannya, kepercayaan dia kepada janji-janji Allah. Ketika Allah mengatakan ketika Nabi SAW mengatakan man taraka syai'an lillah abadalahullahu khairan minhu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang percaya dengan hadis ini? Sejauh apa dia percaya? Ini orang berbeda-beda dalam menyikapi hadis ini. Qala rahimahullahu taala, amma ba'du, a'anana Allahu wa iyyaka ala riayati wada'ihi wa hifdzi ma auda'ana min syara'ihi. Amma ba'du, kemudian setelah itu apa? Setelah pujian yang tadi semua di atas itu. Ini amma ba'du disebut dengan kalimatul fasal, ucapan jeda untuk berpindah dari pendahuluan kepada inti pembicaraan. Disebutkan bahwa yang pertama kali mengucapkan kalimat amma ba'du adalah Nabi Daud alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala membantu saya, membantu kami, membantu kita dan kamu, ya, untuk menjaga semua titipan-titipannya. Wadi'ah, titipan. Di sini sunnahnya kalau kita mendoakan diri kita dan mendoakan orang lain, maka sunnahnya mendahulukan diri kita dulu baru orang. A'ananallahu wa iyyaka. Semoga Allah membantu kami dan kamu. Jadi tidak sebaliknya membantu kamu dan saya, enggak. Gitu ya. Ya, rahimani Allahu wa iyyaka. Semoga Allah merahmati saya dulu dan kamu. Enggak dikatakan semoga Allah merahmatimu dan saya. Ya. Jadi kalau kita mendoakan diri kita dan orang lain, kita mulai dari diri kita sendiri. Sunnahnya begitu. Dalam riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW idza da'a, ya, kalau Nabi SAW mendoakan orang lain, bada ali nafsi, beliau mulai dengan dirinya sendiri. Semoga Allah Ta'ala memberikan bantuan kepada kita untuk menjaga semua titipan-titipannya dan menjaga semua syariat yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Nah, sebelum mulai disuruh, didoakan dulu. Mudah-mudahan kita diberikan bantuan, pertolongan. Dan meminta i'anah, meminta bantuan kepada Allah Ta'ala dalam urusan agama, demikian pula urusan dunia, itu hal yang mutlak wajib. Tidak bisa ditawar-tawar. Wajib seorang minta tolong. Siapa yang tidak minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya 17 kali sehari semalam, tidak sah salatnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Di antaranya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta bantuan. Karena itulah camkan dengan baik hadis, ya, yang dikenal dengan istilah al-hadis al-musalsal bil mahabbah, di mana mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di ulama kita di zaman sekarang, ketika akan menyampaikan hadis ini dia menyatakan rasa cintanya kepada muridnya. Kata Mu'adz bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ya Mu'adz inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Karena aku mencintaimu, maka fala tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena aku mencintai kamu wahai Mu'adz, maka dengarkan baik-baik wasiat saya. Jangan kamu tinggalkan setiap habis salat 5 waktu, duburi kulli salat, antaqul, kamu berkata Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya ya Allah. Ya. Agar senantiasa bisa mengingatmu. Mengingat Allah itu bukan urusan yang sebentar, ya. Zikir pagi petang saja biasa bolong-bolong, kan begitu. Pagi diingat, sorenya tidak. Hari ini full, besoknya tidak ada, ketinggalan semua, kan begitu.
Bantulah saya ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur atas semua nikmatmu, wa husni ibadatik, dan bantu juga saya untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Mu'adz bin Jabal berkata kepada muridnya As-Sunabihi, inni uhibbuk, saya juga cintai kamu karena Allah, maka jangan kamu tinggalkan doa ini setiap kali habis sholat. As-Sunabihi berkata kepada muridnya, inni uhibbuk fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus diwasiatkan turun temurun setiap guru kepada muridnya sampai di zaman sekarang. Ini termasuk hadis yang masih terwariskan sampai di zaman sekarang, di mana setiap guru berkata kepada muridnya, inni uhibbuk, aku mencintaimu, maka jangan kamu tinggalkan ini setiap habis sholat. Maka ini zikir selayaknya tidak dilalaikan oleh seorang muslim setiap sholat 5 waktu, karena ini wasiat nasihat dari Nabi SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal. Kata beliau, fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasaratan min wajibi umurid diyana. Ini sebab ditulisnya buku fikih ini. Kenapa penulis rahimahullah menulis kitab Ar-Risalah? Ya, dalam fikih. Yaitu karena permintaan. Engkau, innaka, tidak disebutkan siapa di sini, di syarahnya juga tidak disebutkan siapa orangnya yang minta kepada beliau. Mungkin murid-murid beliau, atau mungkin kolega, orang yang sederajat dengan beliau, atau mungkin guru beliau yang mengakui kedudukan beliau, ya, keilmuan beliau, diminta menulis. Yang jelas tulisan ini ada, buku ini ada karena permintaan. Kamu meminta, sesungguhnya Anda meminta kepadaku agar aku menulis jumlatan mukhtasarah, ya, ringkasan, ya, ringkasan yang berisi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan agama. Ini sudah kita sebutkan tadi, ini menunjukkan ini buku fikih dasar, dan memang demikian keadaannya. Ya, kalau sudah buku fikih tingkat menengah, apalagi tingkat atas, itu sudah tidak ada pembahasan akidah di awalnya. Memang diperuntukkan untuk anak-anak, diperuntukkan untuk anak-anak memang buku fikih ini. Taib. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama rahimahumullahu taala mereka menulis karya tulis bukan karena untuk mengasah kemampuan menulis, bukan juga untuk mendapatkan royalti dan semacamnya, ya, tapi mereka menulis karena dibutuhkan dan diminta. Dan itu salah satu bentuk berkahnya suatu ilmu, berkahnya suatu kitab adalah ketika salah satunya adalah ketika diminta, ya. Dan banyak sekali karya tulis para ulama itu yang mereka menulis hanya karena diminta, dipaksa untuk menulis, diminta, ya, bukan karena keinginan pribadi. Ya, sebut saya diantaranya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari juga ditulis gara-gara apa? Permintaan gurunya Ali Ibnul Madini. Iya. Buku-bukunya Ibnu Taimiyah, Fatawa. Itu fatwa, artinya menjawab pertanyaan. Fatawa Al-Hamawiyah, ya, Al-Aqidah Wasithiyah, itu semua pertanyaan. Ada yang minta. Dalam ilmu hadis seperti Nuzhatun Nazar atau Nukhbatul Fikar, juga Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis karena diminta juga. Dalam fikih misalnya Matan Abi Syuja juga disuruh, diminta nulis, termasuk buku ini. Dan semuanya karya tulis ulama yang dia nulis karena diminta, semuanya berberkah, terjaga sampai hari kiamat. Ya. Kata beliau rahimahullah, engkau meminta saya untuk menulis hal-hal yang terkait dengan kewajiban, ya, kewajiban agama. Mimma tantiqu bihil alsina wa ta'taqiduhul qulubu wa ta'maluhul jawarih. Kewajiban syariat yang wajib diucapkan, yang wajib diyakini dan wajib dilakukan oleh anggota tubuh berupa ibadah. Wa ma yattasilu bil wajibi min dzalika minas sunan mim muakkadiha wa nawafiliha. Dan juga selain yang wajib-wajib, engkau juga meminta kepada saya untuk menyebutkan hal-hal yang berupa sunnah, amalan-amalan yang berupa sunnah, baik yang sunnah muakkadah maupun yang nafilah, yakni yang ghairu muakkadah. Iya. Karena ini merupakan satu-satunya cara seorang menjadi wali Allah. Satu-satunya cara menjadi wali Allah Subhanahu wa taala adalah mengikutkan yang wajib dengan yang sunnah. Yani wali Allah tidak mencukupkan dengan salat wajib saja, tapi juga salat sunnah. Tidak mencukupkan dengan zakat yang wajib, tapi juga sedekah sunnah. Tidak mencukupkan dengan puasa Ramadan saja, tapi juga puasa sunnah. Tidak mencukupkan dengan haji dan umrah yang wajib saja, tapi juga haji dan umrah yang sunnah. Dalam hadits qudsi disebutkan apa? Ya, terkait dengan wali Allah Ta'ala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb.
Siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan perang kepadanya, kata Allah. Siapa walinya Allah? Disebutkan panjang lebar dalam hadis. Yang pertama adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang wajib-wajib. Setelah itu diikuti dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Baik. Maka tidak ada jalan untuk menjadi wali Allah Ta'ala kecuali dengan mengerjakan yang wajib dan mengikutnya dengan yang sunnah. Waragaibiha wa syai'in minal adabi minha. Bukan hanya saya minta, kamu bukan hanya meminta yang wajib-wajib ditulis, bukan juga hanya meminta yang sunnah-sunnah, yang muakkad maupun yang tidak, tapi engkau juga meminta saya untuk menyebutkan beberapa ragaib, targhib, yakni motivasi-motivasi, amalan-amalan yang memiliki fadail, memiliki keutamaan-keutamaan berupa adab-adab. Engkau juga minta ini. Wa jumalin min usulil fiqhi wa fununi, dan juga engkau meminta saya untuk menulis dalam disiplin usul fikih. Nah, jadi ini buku bukan hanya buku fikih tapi juga ada usul fikihnya. Ala madhhabil Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala wa tariqatih. Yang mana semua pembahasan fikihnya, adabnya, usul fikihnya kamu minta sesuai dengan mazhabnya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ibn Anas, Malik ibn Anas ibn Malik Abu Abdullah, Imam kota Madinah. Beliau ini pewaris mazhabnya Zaid ibn Thabit dan siapa? Abdullah bin Umar. Jadi sebagian muhaddisin, kalau nggak salah Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman itu Ali bin Madini, mengatakan bahwa setelah Nabi SAW wafat, ada 3 sahabat yang memiliki mazhab dalam fikih. Ada 3 sahabat yang memiliki apa? Mazhab dalam fikih. Yang mana setiap dari sahabat ini punya murid-murid yang mengambil fatwanya, belajar darinya, mempelajari agama dengan metodenya masing-masing. Inilah cikal bakal mazhab dalam Islam dari para sahabat. Disebutkan di Mekah ada Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Abbas. Di Madinah ada Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Umar. Di Mekah, di Kufah ada Abdullah bin Mas'ud. Makanya ini corak fikih ketiga sahabat ini diwariskan turun-temurun oleh murid-muridnya, jadilah 4 mazhab yang kita tahu. Imam Malik rahimahullah itu mewarisi mazhabnya Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar, Madinah. Imam Abu Hanifah mewarisi mazhabnya Ibn Mas'ud di Kufah. Jelas ya? Sementara Imam Syafi'i rahimahullah mewarisi mazhabnya siapa? Ibnu Abbas di Mekah, karena beliau orang Mekah asalnya. Jelas ya? Nah, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Nah, maka perbedaan pola pikir dalam menyikapi dalil-dalil itu bukan dimulai oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, enggak, dari para sahabat. Dari para sahabat mereka sudah berbeda. Jelas sampai sini? Maka para imam ini hanya apa ya istilahnya? Hanya memformalkan hanya memformalitaskan namanya mazhab, dinisbatkan kepada mereka. Wa illa dasar-dasar perbedaan pemikiran dalam menyikapi, dalam menilai dalil-dalil itu sudah ada dari zaman sahabat, sudah ada. Cuman formalitasnya di zamannya para imam ini, itu saja. Tapi dasar-dasarnya sudah ada dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Ma'ama sahala sabila ma ashkala min dzalika min tafsirir rasikhin wa bayanil mutafaqqihin lima raghibta fihi min ta'limi dzalika lil wildan. Selain kamu minta saya sebutkan semua itu, paparkan semua dalam buku saya, sebutkan semua dalam buku ini, kamu juga meminta kepada saya penjelasan apa-apa yang rumit, apa-apa yang kurang jelas, yang iskal. Kamu minta saya untuk jelaskan. Min tafsirir rasikhin, dengan membawakan tafsir dari para ulama yang mendalam ilmunya, wa bayanil mutafaqqihin, dan membawakan penjelasan dari para fuqaha. Kenapa? Karena kamu ingin mengajarkan buku ini kepada wildan, kepada anak-anak kecil. Lihat ya, ini beliau rahimahullahu taala ulama abad ke-4 Hijriah. Begini nih pelajarannya anak kecil di zaman itu. Beratnya luar biasa. Kan begitu. Ini abad ke-4.
Sudah belajar usul fikih. Ya. Fikihnya juga sudah lengkap. Tauhid semua sifatnya juga akan disebutkan nanti. Ya. Ini anak-anak abad keempat Hijriah. Kama tu'allimuhum hurufal Quran. Karena kamu berkeinginan mengajarkan buku ini kepada wildan, kepada anak-anak kecil, di samping engkau mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Nah, jadi dibarengkan, dikutab. Kalau sekarang orang bilang apa? TKTPA. Nah. Anak-anak di zaman dahulu itu, sebelum mereka rihlah keluar, ya, belajar ilmu-ilmu kepada guru-guru di negerinya, mereka belajar di kutab dulu. Kutab itu di situ mereka belajar baca Quran, mereka belajar baca kitab, ya, baca kitab gundul gitu ya. Belajar kitab gundul, di situ mereka belajar matematika, di situ mereka belajar ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan. Ya. Nah, mereka belajar adab di situ. Ya. Mereka belajar apa? Cara membaca Al-Quran, belajar tajwid, di situ semua belajar. Jadi ilmu-ilmu mendasar mereka selesaikan di situ semua, termasuk dalamnya menghafal Al-Quran, ya, menghafal Quran. Baru setelah itu mereka keluar ke guru-guru di negerinya. Setelah menuntut ilmu menghabiskan, ya, sudah keliling ke negeri, ke guru-guru yang ada di negerinya, barulah mereka apa? Rihlah keluar apa? Dari kota mereka. Iya, liyasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillahi wa syara'ihi. Iya. Dengan harapan kalau kamu mengajarkan, ya, buku ini, kemudian mengajarkan kepada mereka huruful Quran, ya, mudah-mudahan mereka apa? Mereka bisa memahami agama Allah, memahami syariat Allah Ta'ala dengan lebih cepat. Ya. Ma turjalahum barakatuh wa tuhmadu lahum aqibatuh. Ya. Dengan apa? Semoga dengan hal itu mereka mendapatkan keberkahannya dan mereka apa? Berakhir dengan akhir yang baik. Maksudnya akan menjadi ulama dan seterusnya. Fa'ajabtuhu ila dzalik, karena demikian tujuan permintaan kamu, maka fa'ajabtuhu, aku penuhi permintaan kamu. Minta saya menulis, saya tuliskan. Lima rajautuhu li nafsi walaka min sawabi man 'allama dinallahi aw da'a ilaihi. Saya kabulkan, saya penuhi permintaan kamu dengan harapan agar saya dan kamu mendapatkan pahala, ya, pahala orang-orang yang mengajar agama Allah atau mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala rahimahullah wa'lam anna khairal qulubi. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita seorang muallim, pengajar itu tidak boleh meremehkan pengajaran anak kecil. Iya. Mereka ini kecil di sekarang, tapi mereka cepat atau lambat akan pengganti mereka yang tua. Iya. Maka dididik sedini mungkin, dipersiapkan sedini mungkin, ketika tiba saatnya mereka memegang tanggung jawab, mereka sudah siap. Karena itulah di sini ada kisah menarik yang saya sering kalau ada munasabah saya sering kutip kisah ini karena sangat penting. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini kita kan tahu, beliau masih kecil ketika Nabi SAW di Madinah, masih kecil. Ya. Jadi ketika Nabi SAW, beliau itu Ibn Abbas masih kecil tapi semangat luar biasanya itu belajar luar biasa. Ya. Jadi setiap pagi beliau itu sudah di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Ya. Tunggu beliau keluar, beliau tanya kepada di mana beliau bermalam malam ini. Oh, di rumahnya istrinya yang ini. Ditunggu depan rumahnya. Ketika beliau keluar, Ibnu Abbas ikutin, kemana-mana dia ikutin. Nanti dia tinggalkan Nabi SAW ketika beliau masuk kembali ke rumah. Seperti itu tiap hari, anak kecil. Semangatnya dalam belajar. Suatu ketika karena dia sudah setiap hari mengikuti Nabi SAW, setidaknya saya sudah tahu apa yang Nabi kerjakan di luar rumah ini. Mulai dari beliau keluar rumah sampai masuk kembali, saya sudah ikuti berkali-kali, saya tahu apa yang beliau lakukan. Kebiasaan yang beliau lakukan. Lihat anak kecil pikirannya apa? Satu lagi yang saya belum tahu, apa yang beliau kerjakan dalam rumah. Saya harus tahu itu. Nah, gitu. Saya harus tahu apa yang beliau lakukan dalam rumah supaya saya tahu apa saya bisa lakukan juga dalam rumah saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa tahu apa pekerjaan beliau SAW dalam rumah. Lihat anak kecil punya pemikiran seperti ini. Akhirnya beliau datangi beliau datangi ibunya. Iya. Ibunya Ummul Fadl bintul Haris, ibu beliau. Ibu beliau ini saudara dengan
Zainab bintul Haris, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Istri yang paling terakhir beliau nikahi. Zainab bintul Haris. Jadi istrinya Nabi Zainab bintul Haris, tantenya Ibnu Abbas. Maka beliau pun tanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, tanya tante itu, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan jadwal haidnya?" Anak kecil. Kapan dia haid tiap bulan? Tanggal berapa kalau gitu ya? Tanggal berapa jadwal haidnya Maimunah ini, tante saya tanggal berapa? Dan kapan tiba gilirannya Nabi di rumahnya? Tolong tanyakan. Ibunya tanyakan. Setelah dapat jawabannya, oh untuk bulan ini misalnya dia haid tanggal sekian dan ada kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Setelah dapat tanggalnya, bulannya, dia ketemunya di kapan ya? Kapan Nabi SAW nginap di Maimunah dan Maimunah sedang haid. Nah, itu dicari tahu sama beliau, sama Ibnu Abbas, masih kecil. Setelah dapat bulannya, tanggalnya, datang ke bapaknya, Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas pamannya Nabi. Ibnu Abbas dengan Nabi kan sepupu satu kali. Wahai ayahku, tolong minta izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nginap bulan ini tanggal gini, gitu ya. Nginap di rumahnya. Ya kan? Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kan? Biar juga menginap kan istrinya haid, jadi tidak akan ngapa-ngapain gitu, tidak mengganggu. Nah, gitu. Maka diizinkanlah dan Nabi SAW mengizinkan. Di malam harinya, anak kecil ini sudah, dia pun tiba hari hanya, dia pun datang ke rumah Nabi SAW, minta izin, ya, melakukan seperti biasa, makan dan seterusnya. Nah, ketika tiba saatnya waktu tidur, Ibnu Abbas pura-pura tidur. Ini anak kecil yang berpikir, sudah setengah mati saya cari waktunya, pas-pasan, belum tentu lagi dapat kapan, saya sampai di sini mau tidur, yang benar aja kan begitu. Ini anak kecil pikirannya, dia mau maksimalkan waktu untuk menuntut ilmu. Maka dia pun pura-pura tidur. Tapi pura-pura tidur itu, dia lihat, karena Nabi kan sallallahu alaihi wasallam belum tidur ketika itu. Dia lihat apa, sambil diamati apa yang beliau lakukan, gitu. Salah satu yang diceritakan oleh Ibnu Abbas dalam hadisnya, bahwa Nabi SAW bangun. Ya, beliau SAW bangun, kemudian berwudu dari bejana yang tergantung di tempat beliau. Setelah itu sholat. Dia masih pura-pura tidur. Dia tidak tidur itu. Tunggu ya apa yang Nabi SAW lakukan. Nah, setelah Nabi SAW sholat, barulah dia kayak pura-pura bangun begitu. Pergi juga berwudu di tempat yang sama. Setelah itu apa? Ibnu Abbas ikut sholat lail. Ya. Berdiri di sebelah kirinya Nabi SAW. Berdiri di sebelah kiri. Kemudian Nabi SAW pegang kepalanya, diputar ke sebelah kanan seperti ini, dipindahkan ke sebelah kanan. Ya, jelas ya, dipindahkan ke sebelah kanan. 6. Setelah itu dipegang telinganya, agak dijewer telinganya oleh Nabi SAW. Seakan-akan beliau mengatakan, saya tahu kamu dari tadi pura-pura tidur, cuma mau lihat ini toh kan, ini toh yang kamu lihat. Ya. Yuda ibuha, jadi beliau bergurau dengannya. Nah, akhirnya apa? Beliau yang menceritakan kepada kita sifat-sifat ini ya. Sudah, setelah itu saya sudah tahu apa yang Nabi SAW lakukan di malam hari. Lihat anak kecil sampai seperti ini pemikirannya, semangat luar biasa. Ketika Nabi SAW meninggal, wafat, dia berkata kepada salah seorang anak kecil seumuran dengan dia, ayo kita belajar sama sahabat-sahabat Nabi, belajar sama Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa kata temannya? Namanya bocil ya. Ya. Dia bilang sama Ibnu Abbas, ya ajaban laka Ibnu Abbas. Ya, betapa anehnya kamu hai Ibnu Abbas. Kamu masih kecil sekarang sudah semangat setengah mati belajar begitu sampai ya. Kamu kira manusia akan butuh sama ilmu kamu? Sementara Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman, Ali. Emangnya manusia akan butuh sama ilmu kamu? Enggak usah repot, masih banyak, masih ada mereka nih. Nah, kita main-main saja gitu ya. Memangnya manusia akan butuh sama ilmu kamu? Ibnu Abbas anak kecil yang berakal, tidak diperdulikan temannya, dia tinggalkan. Ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, tidak sempat beliau belajar karena Abu Bakar Siddiq cuma 2 tahun. Itu pun sibuk meredam apa? Pemberontakan, ya kan begitu? Pemberontakan, orang yang tidak membayar zakat, cuma 2 tahun sehingga tidak punya waktu untuk mengajar gitu. Wa illa Abdullah bin Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang paling berilmu secara mutlak dan paling banyak mengetahui hadis Nabi SAW secara mutlak. Cuma beliau tidak pernah sebutkan. Tidak ada orang yang lebih berilmu dibandingkan Abu Bakar Siddiq.
Nggak ada orang yang paling tahu hadisnya Nabi, paling banyak hafal hadis Nabi dibandingkan Abu Bakar Siddiq. Siapa yang paling banyak tahu? Abu Bakar sudah bersama Nabi SAW, sementara yang lain belum ada. Ya kan begitu. Tidak sempat. Nah, di zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah 10 tahun, situlah mulai belajar. Mulai apa? Belajar. Nah, setelah itu, setelah selesai 10 tahun, Utsman bin Affan 12 tahun. Beliau tidak banyak mengambil ilmu dari Utsman bin Affan, wallahu alam apa faktornya. Ya, nanti setelah itu dari Ali bin Abi Thalib, baru beliau Ibnu Abbas belajar lagi pada Ali bin Abi Thalib. Makanya Ibnu Abbas dikenal sebagai pewaris mazhabnya, pewaris fikihnya Abu Bakar, Umar dan Ali. Yaitu diwariskan turun-temurun, jadilah yang namanya mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab Imam Syafi'i, karena Ibnu Abbas mewarisi fikihnya kota Mekah. Imam Syafi'i mewarisi fikihnya kota Mekah, Ibnu Abbas. Nah, begitu terus beliau belajar kepada Umar, sampai selesai Umar, selesai belajar kepada Utsman, tapi tidak banyak, kepada Ali bin Abi Thalib terus. Sampai tiba saatnya di mana anak yang tadinya kecil sekarang sudah besar, sudah tua bahkan, ya kan begitu, sudah dewasa. Yang tadinya tidak dibutuhkan ilmunya, dibutuhkan ilmunya sekarang. Ya, Ibnu Abbas itu setiap hari disebutkan sampai ada belasan pelajaran tiap hari, dan di bidang yang berbeda-beda. Dari jam sekian sampai jam sekian, yang mau mengambil bahasa Arab, syair-syair masuk, keluar. Yang mau mengambil fikih masuk jam sekian, istirahat lagi keluar. Yang mau mengambil tafsir masuk. Tiap hari seperti itu Ibnu Abbas. Ketika melihat Ibnu Abbas seperti itu, temannya yang bocil tadi yang mengatakan ngapain kamu belajar, barulah dia mengatakan ini anak lebih berakal dibandingkan saya. Intinya apa? Kata para ulama, bahwasanya seorang itu mumpung masih belajar, jangan terburu-buru. Mumpung kamu belum punya tanggung jawab, mumpung kamu belum ditanyai orang, mumpung orang belum menunjuk kepada kamu, mumpung ilmu belum dibutuhkan, itu kesempatan untuk apa? Menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Justru karena masih kecil, justru kesempatan di situ. Iya. Jangan nanti sudah menjadi pengajar, sudah dimintai pertanyaan untuk perkara agama, baru dia mau belajar. Oh, sudah terlambat. Iya. Makanya jangan menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, dia akan diharamkan untuk mendapatkan pada waktunya. Orang yang belum saatnya, dia seharusnya masih belajar, tapi tergesa-gesa untuk mengajar, dia akan luput banyak hal. Ya. Maka pelajaran yang kita petik dari Ibnu Abbas, orang belajar agama nggak usah terburu-buru. Mumpung masih ada ustadz kita, masih ada alim ini, masih ini, mereka yang tanggung jawab sama umat. Kita yang belum menjadi tanggung jawab, tugas kita belajar. Jangan terburu-buru ingin menjadi orang yang ditanya. Jangan terburu-buru menjadi orang yang ditunjuk. Jangan terburu-buru pengen menjadi orang yang dilihat oleh orang. Kenapa? Karena apa yang kamu inginkan itu cepat atau lambat akan datang. Cepat atau lambat akan datang. Yang kecil, yang tua, yang guru itu dia akan meninggal. Anak-anak nanti akan menggantikannya. Maka cepat atau lambat sesuatu yang kamu harapkan, saya ingin jadi ditanya dalam masalah agama, saya ingin mengajar, cepat atau lambat itu akan datang. Nah, masalahnya kamu siap ketika itu atau tidak? Itu masalahnya. Jadi tidak usah mengejar apa-apa yang kamu inginkan, akan datang dengan sendirinya. Ya. Maka tugas kamu sebelum itu datang, persiapkan diri. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ya apa? Tafaqquh, belajar yang baik-baik sebelum kamu dijadikan sayyid, dijadikan tokoh. Belajar baik-baik. Nah, ini pelajaran yang penting. Maka mengajari anak-anak sedini mungkin, ini jangan sampai diremehkan. Ada sebagian ulama itu, dia 40 tahun di masjid di kota Syam kalau nggak salah, kerjanya mengajari Al-Quran kepada semua, membaca Al-Fatihah dengan benar setiap selesai sholat Jumat. Duduk dia, orang datang. Begitu 40 tahun. Nah, anak-anaknya, orang tuanya yang belum bisa. Maka mengajari anak kecil dengan ilmu ini mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab ke depan. Karena orang-orang yang kita tokohkan, guru yang kita hormati, dia akan meninggal pada waktunya. Mereka yang akan menggantikan, cepat atau lambat. Maka tugas kita menyiapkan mereka sebelum tanggung jawab itu datang kepada mereka. Nggak usah dipercepat.
Ya, sudah saatnya kamu ini, sudah saatnya. Nggak usah dipercepat kalau belum waktunya. Mumpung masih ada yang pegang itu tanggung jawab, kita dibawa belajar baik-baik. Nah, gitu. Qala rahimahullahu taala, wa alam anna khairal qulubi aw ahalil khairi wa arjal qulubi lil khair ma lam yasbiq asyarru ilaihi. Ketahuilah bahwa hati yang paling baik adalah hati yang menjadi wadah dari kebaikan. Dan hati yang paling diharapkan mendapatkan kebaikan adalah hati yang belum tersentuh dengan yang namanya keburukan. Iya. Jadi hati yang terbaik adalah hati yang menjadi wadah dari kebaikan, dan hati yang paling diharapkan mendapatkan kebaikan adalah hati yang belum tersentuh dengan keburukan. Iya. Karena itulah diantara dugaan para sahabat ketika disebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka? Salah satu jawaban mereka apa? Humul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. 70.000 orang itu adalah anak-anak kaum muslimin yang lahir dalam keadaan Islam, sehingga dari kecil sampai besar sampai mati tidak pernah tersentuh dengan kesyirikan. Ya. Beda dengan orang yang sudah pernah tersentuh dengan kesyirikan, beda. Ya. Nilainya beda. Jelas ya? Maka orang yang tidak pernah tersentuh dengan keburukan sama sekali itu lebih lebih diharapkan dibandingkan orang yang pernah tersentuh dengan keburukan, walaupun dia tobat, dan itu kebaikan yang luar biasa. Iya. Karena orang yang sudah bersentuhan dengan keburukan, walaupun dia tobat, terkadang proses tobatnya butuh makan waktu yang lama. Kalau dia di keburukan itu berpuluh-puluh tahun misalnya, tiba-tiba mau tobat dalam 1 minggu kan karena berat. Masih ada bekas-bekasnya yang lama. Kadang tidak bersih betul. Karena itulah nasihat para ulama, bagi siapa saya yang baru hijrah, bukan jadi panitia kajian. Nah, siapapun yang baru hijrah, bukan langsung belajar bahasa Arab. Yang baru hijrah bukan mengganti penampilan, bukan mengganti pakaian lebih islami. Yang baru hijrah tugas paling pertama memperbaiki tauhid dan iman. Itu yang paling pertama. Terkhusus kalau dia sebelumnya pernah menganut keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena itu tanpa disadari biasanya keluar. Dan itu buktinya sangat banyak. Karena itulah Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya mengenai ada seorang yang pernah menganut bidah, tokoh dalam bidah, taubat kembali kepada sunnah. Apa kata beliau? Kata beliau, andiruhu sanatain. Kasih tempo dia 2 tahun. Kita lihat. Ya. Untuk melihat kejujurannya betul-betul dia rujuk kepada sunnah, kita kasih tempo 2 tahun. Nah, beda dengan orang sekarang, tokoh, pendakwah, iya, atau apa misalnya artis, gitu ya, iya, meyakini keyakinan yang menyimpang. Hijrah 1 hari, pekan depan sudah jadi penceramah. Nah, gitu. Anda bisa, enggak seperti itu, ya kan? Karena orang yang pernah tersentuh dengan keburukan itu rawan untuk kembali. Makanya dia harus memperbaiki iman dan tauhidnya pertama kali sebelum ngapa-ngapain, sebelum belajar apapun. Bagi orang yang pernah tersentuh dengan keburukan, langkah pertama mengikis habis keburukan tersebut dari hatinya, terutama yang sifatnya akidah. Kalau kebiasaan sifatnya keburukan itu bisa dilawan dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Iya. Tapi hati itu sulit dikontrol, kadang muncul tiba-tiba. Iya. Kadang muncul kembali apa-apa yang diketahui yang dulu. Nah, tugas bagi seorang yang pertama kali meninggalkan hal yang buruk berupa keyakinan-keyakinan yang batil adalah mengikis habis semua keyakinan buruk tersebut sebelum dia melakukan apa-apa. Iya. Sampai setengah 9? Cukup ya. Baik. Saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan esok hari باذنillah taala. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.